Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, perkenalkan kami dari psikologi receh yang sepele, sesuatu hal yang tidak penting. Jadi kita namakan psikologi receh itu, kita ambil video-video yang kita buat, channel yang kita buat ini berisi tentang fenomena, peristiwa, ataupun kejadian-kejadian receh, kejadian-kejadian sepele, kejadian-kejadian yang sepertinya tidak penting, udah diabaikan orang lain, tapi sebenarnya mengandung unsur-unsur psikologi. Pantengin terus channel kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan psikologi tadi sudah melihat beberapa cuplikan video yang sudah saya tayangkan. Itu adalah salah satu fenomena kecil tentang mobbing. Baik, sebelumnya kita belum tahu nih apa sih sebenarnya mobbing itu. Mobbing itu adalah singkatan dari phone and snobbing. Phone itu adalah handphone, kalau snobbing itu memiliki pengertian menghina. Jadi kalau secara psikologi, perilaku mobbing itu adalah ketika seseorang diajak berbicara atau mengadili sesuatu, dia asik dengan gadgetnya. Apa saja sih sebenarnya fenomena mobbing itu? Misalkan satu, ketika kita sedang makan atau kumpul bersama kerabat, bersama keluarga, bersama sahabat gitu, makanan itu kita grup kita foto, terus kita kirim ke status kita ataupun ke media sosial, terus kita tunggu beberapa menit, akhirnya ada komen-komen dari teman sahabat kita, tanpa sengaja kita asik secara spontan mengambil handphone itu dan membalas catatan komen-komenan dari teman-teman kita tanpa memperdulikan orang-orang yang di sekitar sedang berkumpul. Fenomena yang kedua, biasanya banyak kejadian orang-orang yang sedang berkendara, entah itu di motor ataupun di mobil gitu ya. Ketika notif masuk atau ada tanda bunyi masuk di handphone, kita dengan sengaja secara spontan langsung mengambil handphone dan tanpa mengabaikan keselamatan. Terus fenomena selanjutnya adalah ketika kita lagi seminar atau lagi rapat atau apapun, handphone itu kita letakkan di dekat yang paling terdekat oleh kita. Jadi ketika ada notif masuk atau bunyi masuk handphone kita, tanpa sengaja kita langsung mengambil atau kita memeriksa satu demi satu handphone yang berisi notif tadi. Itu salah satu contoh fenomena kecil, dan masih banyak lagi fenomena yang tanpa kita sadari, yang sesuatu hal yang sepele sebenarnya itu adalah perilaku dari mobbing. Kenapa fenomena mobbing itu terjadi? Karena sudah tuntutan sosial saat ini, kebutuhan masyarakat itu akan informasi lebih tinggi. Jadi banyak sekali orang mencari informasi atau menyelesaikan tugas-tugas yang harus selesaikan itu kebanyakan ada di handphone. Jadi secara tidak langsung karena tuntutan sosial, orang lain harus bisa menggunakan handphone tersebut. Apa saja sih dampak dari perilaku mobbing itu? Yang pertama adalah berkurangnya interaksi antara orang lain. Jadi ketika kita asik dengan gadget, otomatis interaksi kita, komunikasi kita sama orang lain itu akan berkurang karena kita asik dengan diri kita sendiri. Yang kedua, tingkat depresi lebih tinggi karena menggunakan handphone itu akan berimpact negatif terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu orang yang berinteraksi dengan kita akan merasa ditolak atau merasa dihina atau merasa tidak dihargai terhadap komunikasi yang kita lakukan. Coba bayangkan ketika kita lagi ngomong gitu sama orang lain, terus orang lain, teman lawan bicara kita itu asik memegang handphone dan memainkan handphonenya gitu. Perasaan kita itu akan merasa tidak dihargai oleh orang yang kita ajak bicara. Dan yang terakhir yaitu
tadi lawan bicara itu kurang dihargai, karena ketika kita bicara otomatis responnya itu akan berkurang, dia akan lebih merespon tentang gadget yang ia pegang. Kalau kawan psikologi, mungkin kalian pengen tahu apa saja sih sebenarnya cara menghindari dari perilaku fobia. Yang pertama adalah jurus yang paling jitu adalah diri kita sendiri. Gimana caranya kita mengerem diri kita untuk tidak sesering mungkin untuk membuka pesan-pesan yang dari handphone ketika notif itu masuk. Yang kedua adalah kita mencoba untuk mensenyapkan suara handphone kita, agar ketika masuk kita tidak buru-buru atau tidak spontan untuk memeriksa handphone kita tersebut. Yang ketiga, ketika kita sedang berbicara dengan lawan jenis, kita berusaha fokus apa yang dibicarakan, kita berusaha mendengarkan sehingga lawan bicara kita itu akan merasa dihargai. Dan yang keempat adalah letakkan handphone sejauh mungkin, kita taruh di saku ataupun di tas atau tempat yang tidak mudah kita untuk menjangkau. Jadi ketika lawan bicara sedang berbicara ataupun kita sedang melakukan seminar ataupun rapat ataupun yang lainnya, kita tidak buru-buru atau tidak sesegera mungkin untuk melihat dan yang terakhir adalah introspeksi diri. Seberapa sering kita sudah kecanduan untuk melihat gadget tersebut. Baik, sampai di sini video dari psikologi receh. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang ringan, peristiwa-peristiwa yang terlihat receh kali ini akan berguna buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.